Setelah belasan tahun berlalu, rasa kehilangan dan duka mendalam juga masih dialami Ho Kim, ibunda Yun Hap, mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas tertembak pada peristiwa tragedi Semanggi II tanggal 24 September 1999 lalu. Hingga kini, Ho Kim selalu tidak kuasa menyembunyikan kesedihannya setiap kali mengenang sosok Yun Hap yang telah berpulang ke ilahi lebih dari 18 tahun lalu. Dia masih sempat ngomong kalau dia jadi udah sukses, dia mau ituin anak jalanan tuh, tapi cita-citanya nggak tercapai. Itu yang paling ibu tiap hari ingetin omongan dia. Ho Kim mengenang semasa hidupnya Yun Hap selalu menjadi anak yang baik dan membanggakan dengan prestasi akademik yang cemerlang. Datang dari keluarga kecil nan sederhana, Yun Hap telah ikut menjadi salah satu tulang punggung keluarganya sedari remaja. Dia pernah ngomong sih waktu itu kan lagi krismonnya itu rakyat lagi susah-susahnya. Mau ngantri beras, mau ngantri minyak, mau ngantri gula, segala macam. Pernah sekali ibu suruh dia antri gula, dia nggak kuliah. Pas udah mau sampai giliran, sebenarnya tuh gula masih ada di mobil, tapi mobilnya pergi, katanya udah habis. Dari situ jadi dia kalau lihat, maksudnya rakyat kecil nih emang susah. Di antara tugas-tugasnya yang menumpuk, saat kuliah di jurusan Teknik Elektro Universitas Indonesia, Yun Hap selalu bersikeras terlibat dalam aksi-aksi menentang kebijakan pemerintah yang ia nilai merugikan rakyat. Tak ada yang menyangka kepedulian sikapnya ini membuatnya terbunuh pada tanggal 24 September 1999. Kita ada segalanya di Indonesia, negara hukum. Harus dijalanin lah apapun keterangannya, maksudnya kenapa tiba-tiba anak saya bisa ditembak begitu aja. Enggak ada itunya, emang dia salah kan ada hukumnya. Sampai sekarang ya udah mau 19 tahun ya kalau nggak salah, 18 atau 19 tahun. Sampai sekarang setiap ganti pemerintahan presidennya ngomong begini-begini, akhirnya diem, ganti lagi presiden ngomongnya yang bagus-bagus, udah duduk ya diem aja kayak Pak Jokowi sekarang. Meski menyebabkan sejumlah orang terbunuh dan menderita luka-luka, hingga kini kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi Semanggi I dan tragedi Semanggi II belum pernah ditindaklanjuti di ranah hukum. Belum ada satupun tersangka kasus kekerasan ini yang diseret ke pengadilan. Memang ada semacam upaya yang sistematis dari negara untuk kemudian merepresi upaya atau kemudian aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa, dan yang kelompok lainnya. Terus kemudian meluas dampak yang disebabkan atau ditimbulkan dari peristiwa itu memang kemudian punya dampak yang meluas, bukan hanya dalam korban yang meninggal, tewas begitu, tapi juga dampak yang lainnya, misalnya sosial ekonomi, segala macamnya, trauma, dan yang lain. Kan dalam tragedi Trisakti, Semanggi I, Semanggi II itu adalah kelanjutan dari kebijakan pimpinan ABRI ketika itu, yang memang memberlakukan kebijakan untuk melarang mahasiswa keluar kampus menggelar demonstrasi gitu, dan menggunakan pendekatan represi saya kira dengan kekerasan penembakan. Aparat sendiri dalam tragedi Semanggi I itu jelas menyasar mahasiswa di depan kampus Atmajaya dengan kekerasan, dengan tembakan gitu. Tank-tank juga majunya mengarah kepada kampus gitu. Tembakan itu juga kalau dilihat dari forensik yaitu semuanya diarahkan pada titik-titik yang mematikan, baik itu dalam tragedi Trisakti, Semanggi I maupun Semanggi II. Peluru-peluru yang ditemukan juga rata-rata peluru tajam. Sejauh ini, upaya sejumlah pihak untuk membawa kasus Semanggi ke pengadilan selalu kandas. Rekomendasi Komnas HAM terkait hasil penyelidikan kasus Semanggi misalnya tidak pernah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dengan alasan masih kekurangan bukti. Saya kira memang tidak hanya sekedar komitmen kuat dari Presiden, tapi bagaimana komitmen itu diturunkan kepada aparat di bawahnya. Karena apa?
Misalnya Komnas itu hanya punya kewenangan penyelidikan. Penyidikan ada di Kejaksaan Agung. Saya kira dengan fakta, dengan bukti yang sudah diberikan oleh Komnas HAM, Jaksa Agung harusnya sudah memulai proses penyidikan dengan memanggil para terduga pelaku untuk kemudian mengkonfirmasi, mengklarifikasi segala macam temuan-temuan yang ada. Ya, salah satu kasus yang sampai saat ini tidak ada kejelasan hukumnya adalah kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2. Kalaupun ada itu banyaknya didorong ke arah-arah yang non-yudisial, misalnya rekonsiliasi sajakah atau kasus-kasus yang disidangkan di peradilan militer yang memang akan sangat jauh dari keinginan masyarakat luas gitu ya. Karena apa? Karena memang kalau hanya digeser ke kasus yang non yudisial ini adalah pelanggaran hukum. Jadi memang harusnya juga ada salah satu pencegahan untuk terulang kembalinya ke depan adalah penyelesaian melalui proses hukum. Harapan keluarga korban dan sejumlah pihak untuk membawa kasus tragedi Semanggi ke pengadilan HAM ad hoc dipastikan juga gagal. Kegagalan terjadi menyusul keluarnya veto Badan Musyawarah atau BAMUS DPR terhadap rekomendasi terkait penanganan hukum kasus Trisakti Semanggi pada tanggal 6 Maret 2007 lalu. Putusan BAMUS ini membuat usulan perlunya digelar pengadilan HAM ad hoc kandas karena tidak pernah disahkan di rapat paripurna DPR. Tragedi Semanggi 1, Semanggi 2, dan juga Trisakti itu sulit untuk diselesaikan karena ada kendala politik. Misalnya DPR pernah memutuskan bahwa peristiwa-peristiwa itu bukanlah peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Di dalam proses pengambilan keputusan itu, sayangnya DPR tidak memperhatikan laporan penyelidikan oleh Komnas HAM yang menyimpulkan bahwa peristiwa-peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Rendahnya kemauan politik dari pemerintah dan DPR untuk mengungkap dan mencari penyelesaian hukum kasus tragedi Semanggi hingga kini masih menjadi kendala utama bagi setiap upaya menyeret para pelaku pelanggaran HAM dalam 2 insiden itu ke pengadilan. Kondisi ini membuat harapan dan masa depan pengungkapan kasus pelanggaran HAM dalam tragedi Semanggi dan kasus-kasus pelanggaran HAM lain masih buram. Saya pikir persoalan mendasar adalah persoalan politik ya, dan kekuasaan, persoalan kekuasaan. Pak Presiden Jokowi misalnya dia nggak punya hutang masa lalu, dia orang baru, orang yang cukup kedepannya atau sekarang pun tidak punya hal yang bisa menjegal dia gitu dalam persoalan pelanggaran masa lalu. Persoalannya adalah di sekeliling beliau dan juga di sekeliling birokrasi hukum kita masih bercokol orang-orang lama, orang-orang Orde Baru yang memang punya indikasi kuat bahwa pelakunya adalah dari kelompok mereka. Jadi memang tantangan terbesar kita adalah bagaimana mendorong pemerintahan sekarang untuk membuka ini. Metro TV, knowledge to elevate.